Performa Mads Hilger sedang jadi sorotan tajam media Belanda. Kritik paling pedas datang dari mantan pemain FC Twente Kenneth Perez. Dalam komentarnya usai laga melawan Ajax Amsterdam, Perez menyebut Hilger sebagai penyebab utama bobolnya gawang Twente di babak pertama. Ia bahkan secara kasar menyebut Hilger bodoh karena melakukan pelanggaran konyol yang berujung gol bagi Ajax. Pernyataan itu sontak menuai reaksi keras, terutama dari pendukung timnas Indonesia yang menaruh harapan besar pada pemain diaspora tersebut. Menurut Perez, performa Hilger mulai menurun sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Ia dinilai berubah sikap dan terlalu percaya diri di lapangan, seolah merasa sudah menjadi pemain kelas dunia. Dalam laga melawan Ajax, Hilger beberapa kali kalah duel melawan striker lawan Brian Brobbey. Perez menyebut Hilger terlihat berusaha menunjukkan kekuatan fisik, tapi justru kalah dalam duel 1 lawan 1. Komentar itu dianggap mempermalukan Hilger, namun juga membuka diskusi mengenai dampak mental dan tekanan bermain untuk tim nasional baru. Tak hanya dari segi mentalitas, Perez juga menyoroti kemampuan taktikal Hilger yang dianggap kurang cerdas. Ia menilai Hilger tidak bisa membedakan kapan saatnya menggunakan kekuatan dan kapan harus bermain dengan kepala dingin. Perez secara gamblang menyebut Hilger tidak waras karena sering bertindak gegabah di momen krusial. Pelatih Twente pun tampaknya mulai meragukan stabilitas performa Hilger, terbukti dari keputusannya menarik sang bek di jeda babak pertama dan menggantinya dengan Alex van Horenbeek. Ini menjadi kali ke-9 Hilger diganti sebelum laga usai musim ini. Meski secara statistik Hilger masih menjadi starter reguler, performa inkonsisten dan beberapa cedera membuat posisinya di klub mulai digoyang. Jadwal internasional bersama timnas Indonesia juga dianggap bisa mengganggu fokusnya di level klub, terutama saat Twente sedang bersaing di papan atas R. Ramadan Sananta resmi bergabung dengan DPMM FC, klub asal Brunei Darussalam yang akan berkompetisi di Liga Super Malaysia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub pada Senin malam 19 Mei 2025. Yang mengejutkan, Sananta menolak beberapa tawaran dari klub besar Indonesia, termasuk Persija Jakarta, demi bergabung dengan tim dari Brunei. Ia didatangkan untuk mengisi slot pemain ASEAN di skuad DPMM FC, sebuah langkah yang cukup mengejutkan publik dan penggemar sepak bola nasional. Menurut pernyataan resmi dari klub, Sananta sejak awal memang menunjukkan ketertarikan yang besar untuk bergabung dengan DPMM FC. Meskipun sempat menjadi incaran beberapa klub besar di tanah air, pilihan utamanya tetap jatuh pada klub Brunei tersebut. DPMM FC sendiri saat ini tengah berada di semifinal Piala Singapura dan akan menyelesaikan pertandingan liga terakhir mereka pada 24 Mei. Liga Super Malaysia dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan Agustus, dan Sananta akan segera bersiap menghadapi musim barunya di negara tetangga. Yang menarik, keputusan Sananta ini datang setelah sebelumnya ia pernah menyebut mendapatkan tawaran dari klub asal Asia Timur. Pada Oktober 2024, ia mengaku sempat diincar oleh klub dari negara yang menjadi lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan ini membuat publik menduga bahwa klub yang dimaksud berasal dari Jepang. Namun, saat itu Sananta memilih bertahan di Persis Solo karena masih terikat kontrak hingga Mei 2025 dan ingin fokus memperkuat klub lamanya terlebih dahulu. Sananta dikenal sebagai salah satu penyerang muda paling potensial di Indonesia. Namanya mulai mencuat saat membela PSM Makassar di Liga 1 musim 2022 hingga 2023, dengan torehan 11 gol dari 24 pertandingan. Performanya yang konsisten membuat banyak klub, baik dalam maupun luar negeri, mulai meliriknya. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina di SUGBK diprediksi menjadi laga krusial yang tidak mudah untuk dimenangkan oleh tim tamu. Media Cina bahkan mengakui bahwa ada 3 alasan kuat yang membuat timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan di laga ini. Salah satu faktor utama yang mereka soroti adalah keberadaan pemain naturalisasi yang mendominasi skuad Garuda. Dari 32 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Cina dan Jepang, 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Selain kekuatan skuad, media Cina juga menggarisbawahi faktor persiapan matang dari tim pelatih. Pelatih Patrick Kluivert dinilai memaksimalkan waktu pemusatan latihan yang lebih panjang dari biasanya. Ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia memiliki TC yang cukup lama sejak Kluivert menjabat, dan itu memungkinkan tim untuk lebih mendalami taktik dan filosofi permainan. Absennya pemain inti seperti Marten Pas dan Marcelino Ferdinand juga diantisipasi dengan cerdas. 5 kiper dipanggil, termasuk Emil Audero yang kini bermain di Italia, serta Reza Arya sebagai opsi tambahan jika Audero datang terlambat. Alasan ketiga yang disebut media Cina adalah hadirnya wajah-wajah baru yang memperkuat timnas Indonesia. Ada 8 pemain baru yang tak ikut serta dalam laga pertama melawan Cina pada Oktober 2024 lalu. Ini membuat permainan Indonesia semakin sulit diprediksi oleh lawan. Oleh Romeni,
Dean James, Yakob dan Yance Sayuri hingga Reza Arya menjadi kekuatan baru yang belum terpetakan oleh Cina. Ditambah dengan dukungan masif supporter Indonesia di SUGBK, atmosfer pertandingan dipastikan memberi tekanan psikologis bagi tim tamu. Media Cina juga menyoroti salah satu senjata rahasia timnas Indonesia yang terbukti efektif di pertemuan sebelumnya, lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dalam laga tandang lalu, Arhan menjadi pemain kunci yang memberikan assist lewat lemparan jauhnya yang dikenal sebagai lemparan granat. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan dunia setelah kabar mengejutkan datang dari Uruguay. Negara peringkat 13 dunia versi FIFA itu mengungkapkan keinginan mereka untuk menggelar laga uji coba melawan skuad Garuda. Sebelumnya, Rusia juga sempat dikabarkan tertarik menjajal kekuatan timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday. Kini, giliran Uruguay yang menunjukkan keseriusannya lewat pernyataan resmi dari duta besar mereka di Indonesia, Cristina Gonzalez. Menurut Cristina, Uruguay sangat terbuka untuk mengadakan pertandingan persahabatan dengan Indonesia. Bahkan mereka siap menurunkan skuad terbaik jika agenda ini bisa terwujud. Pertandingan ini rencananya akan menjadi bagian dari perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay yang akan memasuki usia 40 tahun pada 2026 mendatang. Ini tentu jadi sinyal kuat bahwa duel ini bukan sekadar laga uji coba biasa, tapi juga akan membawa nilai simbolis yang besar bagi kedua negara. Menpora Dito Aryo Tejo pun menyambut rencana tersebut dengan sangat positif. Ia menilai, laga kontra Uruguay akan menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk mengukur kemampuan melawan tim-tim papan atas dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi Uruguay di Piala Dunia, laga ini bisa memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda Garuda. Dito juga menyebutkan bahwa format pertandingan bisa dibahas lebih lanjut bersama PSSI. Apakah akan digelar sebagai FIFA Matchday resmi atau hanya sebagai laga persahabatan biasa? Jika laga ini masuk ke kalender FIFA Matchday, Indonesia berpeluang besar menambah poin dan memperbaiki peringkat FIFA, meski lawan yang dihadapi sangat kuat. Selain aspek kompetisi, duel ini juga bisa menjadi pesta besar bagi para supporter timnas Indonesia yang selama ini haus akan laga internasional bergengsi. Dengan atmosfer tinggi di stadion seperti GBK, pertandingan ini dipastikan akan menjadi sorotan besar baik di Asia maupun Amerika Selatan. Timnas Indonesia kembali membuat gebrakan besar. Kali ini datang dari sosok legendaris Ajax Amsterdam dan timnas Belanda, Simon Tahamata, yang resmi bergabung ke dalam struktur kepelatihan Garuda sebagai kepala pemandu bakat. Pelatih berdarah Maluku ini akan berperan penting dalam memburu talenta-talenta terbaik, baik di dalam negeri maupun diaspora luar negeri. Kabar ini pertama kali diungkap media ternama Belanda, Football Primer, yang menyebut bahwa Simon telah menerima tawaran resmi dari PSSI. Dalam peran barunya, Simon akan bekerja sama dengan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, serta jajaran asistennya seperti Denny Lanzat dan Alex Pastor. Simon Tahamata bukan nama sembarangan. Ia adalah ikon Ajax Amsterdam yang bermain di klub tersebut dari 1976 hingga 1980. Setelah gantung sepatu, ia melanjutkan kiprah sebagai pelatih Akademi Ajax selama 1 dekade dari 2004 hingga 2014. Banyak pemain top lahir dari tangannya, maka tak heran jika ia dianggap sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemain muda di Belanda. Keputusan Tahamata untuk bergabung dengan Indonesia disebut sebagai pilihan yang sadar dan penuh makna. Ia menolak banyak tawaran dari klub-klub Belanda demi bisa ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk kontribusi terhadap tanah leluhurnya. Simon akan fokus mencari dan merekrut pemain keturunan Indonesia yang potensial dari luar negeri, khususnya Eropa, untuk memperkuat Garuda menuju target besar, Piala Dunia 2026. PSSI menilai bahwa pengalaman dan jaringan luas Simon di Eropa akan jadi aset penting dalam proyek jangka panjang pengembangan talenta Indonesia. Jordi Amat menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap kompetitif di level tertinggi. Bek berusia 33 tahun ini kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Bali menjelang 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang. Persaingan di lini belakang pun dipastikan makin ketat dengan hadirnya nama-nama berpengalaman dan pemain muda potensial. Kembalinya Jordi tak lepas dari performanya yang solid bersama Johor Darul Ta'zim dan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi skuad Garuda. Setelah menyelesaikan tugasnya di klub, ia langsung siap bergabung ke pemusatan latihan. Waktu yang cukup panjang di TC menjadi kesempatan bagi Jordi untuk kembali menyatu dengan ritme permainan timnas. Apalagi, laga yang akan datang sangat menentukan nasib Indonesia di babak kualifikasi. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni menjadi kesempatan penting untuk mengamankan 3 poin sebelum menghadapi tantangan berat di kandang Jepang pada 10 Juni.
Dalam pernyataannya, Jordi mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar di depan mata. Ini bukan sekadar panggilan biasa, melainkan pembuktian bahwa dirinya masih layak bersaing di level internasional. Jordi juga menyadari betul bahwa tekanan tinggi ada di pundak para pemain senior, apalagi dengan target lolos ke babak ketiga. Keputusannya untuk tetap bertahan di skuad menunjukkan dedikasi dan semangat juangnya untuk Garuda. Hadirnya Jordi juga memberi sinyal bahwa pelatih Patrick Kluivert ingin mengandalkan stabilitas dan pengalaman di lini pertahanan. Pemain seperti Muhammad Ferrari harus rela tersingkir demi memberi tempat bagi pemain yang dinilai lebih siap secara mental dan taktis. Dengan kehadiran Jordi, diharapkan bisa tercipta keseimbangan antara kekuatan teknis dan kepemimpinan di dalam tim. Shane Patinama kembali menjadi sorotan setelah kabar kepindahannya ke klub Thailand Buriram United semakin menguat. Pemain timnas Indonesia berusia 26 tahun ini sebelumnya membela Kasiopen di kasta kedua Liga Belgia, namun belum lama ini resmi mengakhiri kerjasama dengan klub tersebut. Sejak itu, rumor mengenai klub baru Shane mulai bermunculan, dan Buriram United disebut menjadi tujuan terkuatnya. Informasi ini awalnya disampaikan oleh Bold Thai-Stand dan kemudian diperkuat oleh akun Instagram The ASEAN Football. Status Shane sebagai pemain naturalisasi Indonesia membuatnya menarik bagi klub-klub ASEAN. Shane sudah tampil 10 kali bersama timnas Indonesia dan mencetak 1 gol sejak resmi menjadi WNI pada 2023. Karena itu, ia bisa bermain di Liga Thailand dengan status kuota ASEAN. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Shane akan menjalani tes kesehatan bersama Buriram United pada Senin, 19 Mei 2025. Jika tidak ada kendala, Shane hampir pasti akan menjadi rekrutan anyar klub papan atas Thailand itu. Meskipun sudah dekat dengan kepindahan, Shane tetap harus bersaing ketat di posisi bek kiri. Buriram saat ini masih memiliki pemain lokal, Sasalak Haiprahon, yang juga menjadi andalan di posisi yang sama. Persaingan internal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Shane untuk mendapatkan menit bermain reguler. Namun, dengan pengalaman Eropa dan level internasional bersama timnas Indonesia, Shane diyakini bisa memberi dimensi baru bagi lini pertahanan Buriram United. Kabar ini makin diperkuat oleh unggahan Shane sendiri di Instagram story-nya yang memperlihatkan dirinya sudah berada di Bangkok. Ini menjadi sinyal kuat bahwa proses transfernya tinggal selangkah lagi. Kabar absennya Elkan Bagot dari daftar pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang akhirnya dijawab langsung oleh PSSI. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa keputusan ini bukan sepenuhnya datang dari pelatih Patrick Kluivert, melainkan juga karena sikap Elkan sendiri. Bek kelahiran Bangkok itu dikatakan telah lama tidak membela timnas sejak November 2023 dan kini memilih untuk fokus ke karir klubnya. Elkan terakhir bermain untuk Indonesia saat menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya menyebutkan bahwa sejak beberapa waktu lalu PSSI sudah melakukan komunikasi dengan Elkan. Ketika Patrick Kluivert baru ditunjuk pada awal 2025, ia sempat mencoba memanggil Elkan untuk laga FIFA Matchday Maret. Namun, Elkan kala itu menolak karena sedang fokus bersama klubnya, Blackpool FC. Menariknya, saat masa peminjaman Elkan di Blackpool selesai, dan ia kembali ke Ipswich Town, publik sempat berharap ia akan masuk skuad karena terlihat berada di Bali menjelang TC dimulai. Namun harapan itu pupus setelah Patrick Kluivert resmi mengumumkan 32 pemain yang dipanggil tanpa nama Elkan di dalamnya. Arya menegaskan bahwa PSSI tidak bisa memaksa Elkan karena keputusan untuk bergabung dengan timnas tetap berada di tangan sang pemain. Bahkan, Arya menyebut Elkan memilih tetap fokus dengan klub meskipun sedang dalam masa libur. PSSI pun memilih untuk menghormati keputusan tersebut dan memberi ruang bagi sang pemain untuk menata ulang karir klubnya. Meski tanpa Elkan, lini belakang skuad Garuda tetap diisi oleh nama-nama kuat seperti Jai Idzes dan Rizky Ridho. Arya juga memastikan bahwa timnas masih memiliki kedalaman skuad yang baik untuk menghadapi laga krusial di bulan Juni. Dua pemain timnas Indonesia akan saling berhadapan dalam laga panas semifinal playoff UEFA Europa Conference League. Kelvin Verdong bersama Enice Nijmegen siap menantang FC Twente yang diperkuat Mads Hilger. Pertandingan ini sangat penting karena pemenangnya akan melaju ke final playoff pada 25 Mei dan berpeluang tampil di kompetisi Eropa musim depan. Menariknya, keduanya terancam datang terlambat ke pemusatan latihan timnas Indonesia yang dimulai pada 26 Mei mendatang di Bali. Kelvin Verdong mengaku optimistis dengan peluang timnya untuk mengalahkan Twente. Meskipun musim ini performa Enice kurang konsisten, mereka kerap tampil mengejutkan saat menghadapi tim-tim kuat Eredivisie. Verdong bahkan menyebut timnya punya tradisi menyulitkan Twente di beberapa musim terakhir. "Kami selalu bermain baik saat menghadapi tim-tim papan atas," ujarnya. Bagi Verdong,
Tampil di playoff bukan sekadar menjadi peserta. Ia menekankan bahwa NEC ingin meraih kemenangan dan tampil di pentas Eropa musim depan. Rasanya menyenangkan bisa mencapai babak playoff, tetapi Anda tidak hanya ingin berpartisipasi, Anda ingin menang, tegasnya. Ia juga menyebut bahwa atmosfer di babak playoff selalu penuh kejutan dan peluang menang bisa dimiliki siapa saja. Keyakinan inilah yang jadi senjata utama NEC Nijmegen melawan tim tangguh seperti Twente. Verdong menilai musim ini berjalan tidak biasa. Banyak hasil mengejutkan mewarnai perjalanan NEC, dari kemenangan dramatis hingga kekalahan tak terduga. Namun menurutnya, momen seperti inilah yang membentuk karakter tim. Ia berharap performa puncak bisa tercapai di waktu yang tepat, yaitu saat semifinal nanti. Pelatih Borneo FC Joaquin Gomez memberikan komentar menarik soal kembalinya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia untuk laga bulan Juni mendatang. Meskipun Lillipali hanya tampil dalam 3 dari 10 pertandingan terakhir di klubnya, pelatih asal Spanyol ini sangat senang dengan kesempatan yang didapat pemain berpengalaman tersebut. Joaquin menyebut Lillipali seperti belajar seperti bayi kembali, menggambarkan proses adaptasi dan perjuangan sang pemain untuk kembali ke performa terbaiknya. Menurut Joaquin, pengalaman Lillipali dengan koleksi 30 caps bersama timnas jadi alasan kuat mengapa pelatih Patrick Kluivert memilihnya. Lillipali diprediksi akan menggantikan posisi Ragnar Oratmangun yang absen. Meski baru pulih dari cedera, Lillipali sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebugaran dalam beberapa laga terakhir. Pelatih Borneo yakin waktu yang ada di timnas cukup untuk membuat Stefano kembali siap 100% bermain. Joaquin Gomez juga menegaskan bahwa Lillipali adalah sosok pekerja keras yang tidak menyerah dan tahu masih memiliki peluang untuk membuktikan kualitasnya. Sikap positif ini membuatnya mendapat dukungan penuh dari pelatih. Selain Lillipali, Borneo juga melepas Nadeo Argawinata yang dipanggil ke timnas sebagai kiper. Keduanya akan fokus dulu membantu klub dalam pertandingan terakhir melawan Persik Kediri sebelum berangkat ke TC Timnas. Pelatih Borneo berharap Lillipali dan Nadeo bisa memberikan kontribusi terbaik-baik untuk klub maupun timnas Indonesia. Joaquin menutup dengan optimisme tinggi bahwa kedua pemain akan membuat klub dan kota bangga dengan penampilan mereka. Ini menjadi motivasi penting bagi Lillipali untuk bangkit dan kembali menunjukkan kelasnya di level internasional setelah masa sulit akibat cedera. Media Cina baru-baru ini memberikan sorotan khusus pada skuad timnas Indonesia setelah PSSI mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil untuk laga penting melawan Cina. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Pratama Arhan, yang dikenal dengan kemampuan uniknya, yaitu lemparan granat. Media Cina bahkan menyebut lemparan tersebut sebagai taktik andalan yang bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan mereka. Hal ini membuat mereka terus memantau persiapan skuad Garuda jelang pertandingan krusial tersebut. Tidak hanya fokus pada Pratama Arhan, media Cina juga menyoroti keberadaan pemain naturalisasi yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Dari 19 pemain naturalisasi, ada juga wajah-wajah baru seperti Reza Arya Pratama, Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Stefano Lillipali yang ikut masuk dalam skuad. Kehadiran para pemain baru ini membuat skuad Indonesia semakin kuat dan beragam, sehingga lawan harus ekstra waspada dalam menghadapi kombinasi pemain lokal dan naturalisasi tersebut. Sorotan terbesar media Cina tertuju pada peristiwa di laga leg pertama antara Cina dan Indonesia pada 15 Oktober 2024 di Qingdao. Saat itu, Indonesia sempat tertinggal 0-2 sebelum memasukkan Pratama Arhan ke lapangan. Pratama langsung menunjukkan aksi gemilang dengan melakukan lemparan jarak jauh yang kemudian dimanfaatkan oleh Tom Hai untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-86. Momen itu membuat supporter Cina tak bisa melupakan sosok Arhan dan kemampuan uniknya yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Karena kejadian tersebut, media Cina memberikan peringatan khusus agar para pemain dan supporter mereka tidak meremehkan Pratama Arhan. Mereka menyebut lemparan granat dari Arhan harus selalu diwaspadai karena keakuratannya yang tinggi dan dampak besar yang bisa ditimbulkan. Menjelang laga penting melawan Cina dan Jepang, Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 32 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah Nathan Chuaon, pemain berusia 23 tahun yang kembali dipanggil meski jarang mendapat menit bermain bersama klubnya. Nathan Chuaon musim ini hanya tampil sebanyak 3 kali untuk tim senior Swansea, dengan total waktu bermain hanya sekitar 127 menit. Statistik tersebut tentu membuat banyak penggemar bertanya-tanya mengapa Patrick Kluivert tetap memasukkan namanya dalam skuad timnas. Kritik dari para netizen pun langsung bermunculan di kolom komentar akun resmi timnas Indonesia di platform X. Mereka mempertanyakan keputusan pelatih tersebut, dengan menyebut ada pemain lain yang sedang dalam performa lebih baik dan aktif bermain di klub. Beberapa komentar netizen menyebut bahwa pemain seperti Asnawi yang mendapatkan banyak menit bermain lebih layak dipanggil daripada Nathan,
yang dianggap hanya menjadi camat alias jarang bermain. Ada pula yang menyindir bahwa Nathan seolah dipanggil karena ada kontrak khusus atau alasan lain di luar performa di lapangan. Kritik ini menunjukkan betapa para penggemar sangat berharap agar skuad timnas lebih kompetitif dan didominasi pemain yang aktif bertanding. Terlepas dari berbagai kritik tersebut, Patrick Kluivert tetap memilih Nathan Chuaon sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia. Keputusan ini tentunya menjadi sorotan besar karena dipertanyakan apakah pilihan ini strategis atau justru berisiko. Kluivert tampaknya memiliki alasan khusus untuk mempertahankan kepercayaan pada Nathan, mungkin karena kualitas teknis atau kontribusi yang ia nilai penting meski jarang bermain di klub. Kedepannya, publik tentu ingin melihat apakah keputusan ini akan membuahkan hasil positif saat menghadapi tim kuat seperti Cina dan Jepang.